Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang al-waladul waqih, yaitu bab tentang anak yang tidak sopan. Di bab itu anak yang tidak sopan dicirikan dengan diantaranya ia tidak menghormati orang tua dan guru-gurunya. Anak yang tidak sopan juga tidak menghormati pada orang yang lebih tua dan tidak menyayangi mereka yang lebih muda darinya. Ketika berbicara, anak tersebut juga berdusta, suka berdusta, berbohong, dan ketika tertawa, anak yang tidak sopan cenderung tertawa terbahak-bahak. Itu diantara ciri-cirinya. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita akan beralih ke bab berikutnya, yaitu kewajiban bagi anak untuk bertata krama sejak kecil. Pada bab ini akan dihadirkan contoh nantinya. Yajibu wajib ayataat daba apa ento netepi tata krama sapa alwaladu anak min sigorihi saking utawa awet cilike anak. Ahmadu utawi Ahmad iku waladun anak sawirun kang cilik. Lakinahu tetapine Ahmad atibun iku sopan. Walihada lan karena iki maksudnya lan karena iki adib yuhibbu seneng hu ing Ahmad sapa sing seneng
abuhu bapake Ahmad. Wa huwa lan utawi Ahmad aidon hale maneh yuhibbu iku seneng sapa Ahmad. Seneng apa? As-su'ala ing takon an kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. La yafhamu kang ora paham sapa Ahmad hu ing kulli syai'. Di sini diceritakan oleh mu'alif bahwasanya ada seorang anak bernama Ahmad. Ahmad di sini usianya masih kecil, tetapi Ahmad tergolong anak yang mempunyai sopan santun. Walihada, maka dari itu karena Ahmad itu atibun, maka yuhibbuhu abuhu, bapaknya atau ayahnya itu menyenanginya, suka dengan si Ahmad. Nah, Ahmad sendiri di sini gemar bertanya pada ayahnya tentang sesuatu yang belum ia pahami. Wa dzata yaumin lan ing dalem siji dina tanazzaha seneng-seneng sapa Ahmad seneng-seneng sapa Ahmad ma'a abihi ing dalem sumertane bapake Ahmad. Seneng-seneng nanti fi bustanin ing dalem kebon faro'a mongko ningali sapa Ahmad sajarotan ing siji wit apa? Faro'a mongko ningali sapa Ahmad sajarota wardin ing wete kembang mawar. Delalae wete kembang mawar mau jamilatan kang bagus utawa ayu. Walakinnaha lan tetapine sajarah muwajjatun
iku bengkong. Faqala mongko ngucap Ahmadu sapa Ahmad ma ajmala dahneo baguse ma ajmala hadhihi syajarata dahneo baguse wet iki walakin lan tetapine limada karena apa ya abi he bapak ingsun hiya utawi sajarah muwajjatun iku bengkong faqala mongko jawabi al abu sapa bapak li anal bustani ya krana setuhune tukang kebon li anal bustania krana setuhune tukang kebon lam yaktani iku ora nelateni sapa al bustani ora nelateni pitakwi miha kelawan jejegake sajarah min sigoriha awet cilike sajarah fasorot mongko dadi apa sajarah muwajjatun iku bengkong faqala mongko ngucap Ahmadu sapa Ahmad al ahsanu utawi kang luwih bagus al ahsanu utawi kang luwih bagus anu qawwimaha iku yen to jejegake sapa kita al ana ing dalem saknalika fadohika mongko ngguyu abuhu sapa bapake Ahmad waqala nuli ngucap sapa abuhu lahu keduwe Ahmad
La yata'atta, ora mungkin. Dzalika apa mengkono-mengkono jejegake sajarah. Ya walati he anak ingsun. Li annaha krana setuhune sajarah qad kaburat, teman-teman wis tuwa apa sajarah. Wa ghaludot lan wis kandel. Saquha apa kulite sajarah. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono kang kasebut alwalatu utawi anak alladzi kang lam yata'addab, ora sopan sapa alwalad min sigorihi awet cilike walad. La yumkinu, ora mungkin taktibuhu apa muru'i walad fi kibarihi ing dalem tuwane walad. Dapat dijelaskan di sini para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya pada suatu hari Ahmad itu berjalan-jalan dengan ayahnya di suatu taman atau kebun. Nah, di taman itu Ahmad melihat sebuah pohon mawar. Baro'a sajarata wardin. Nah, pohon itu bagus. Walakinnaha muwajjatun, akan tetapi pohonnya bengkong, tidak lurus. Nah, pohon yang tidak lurus itu pada umumnya kalau bengkong, kalau miring, ketika ada angin itu akan lebih mudah goyah, kemudian roboh, sehingga bisa memungkinkan pohon itu cepat mati. Nah, beda halnya dengan pohon apapun itu yang mempunyai batang yang lurus dan tegak. Faqala Ahmad maka Ahmad berkata kepada ayahnya, ma'ajmal hadhihi syajarata, alangkah bagusnya tanaman atau pohon
mawar itu. Tetapi kenapa ya ayah pohon itu bengkong atau tidak lurus? Maka ayahnya merespon dengan sebuah jawaban. Jadi ceritanya tukang kebun di sini itu tidak telaten, tidak sungguh-sungguh dalam merawat tanaman, termasuk syajaratu wardin atau pohon mawar tadi. Terutama tidak bersungguh-sungguh dalam meluruskan tanaman yang ketika kecil ada kemungkinan bengkok. Ketika kecil diberi bantuan dengan batang kayu, kemudian diikat dengan tali, maka dia bisa saja lurus. Nah, di sini al-bustani lam yaktani, tidak telaten bitakwimiha min sigorihi, sejak kecil tanaman asyajaratu tadi itu dibiarkan bengkong, tidak terurus. Fasorot, maka jadilah fasorot muwajjatun, fasorot muwajjatan. Ya, di sini fasorot muwajjatan, bukan muwajjatun. Karena soro termasuk kana wa akhwatuha. Kana Muhammadun naiman. Kana ono sapa Muhammad naiman iku sare. Fasorot, maka jadi apa yang jadi? Ini menyimpan asyajaratu, fasorotis syajaratu muwajjatan, bukan muwajjatun. Faqala Ahmad kemudian berkata, al-ahsanu an nuqawwimaha al-an. Sesungguhnya ini akan bagus apabila kita membuat tanaman tadi menjadi lurus, ditegakkan. Tetapi pendapat Ahmad itu ditertawakan oleh ayahnya. Fadhahika abuhu, maka tertawalah ayahnya. Setelah tertawa, ayahnya bilang kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi. Tidak mungkin seperti itu, wahai anakku. Li'annaha qad kaburat, karena pohonnya sudah tua. Beda halnya kalau pohonnya atau tanamannya masih kecil atau masih muda. Kita bisa membantu mengikatnya dengan sebatang bambu kecil atau bahasa Jawanya lanjaran, sehingga ketika dibantu dengan cara seperti itu, besarnya akan berbeda hasilnya. Wa ghaludat, kulitnya, wa ghaludat saquha, kulitnya sudah tebal, sudah sulit untuk diluruskan. Fakadzalikal waladu alladzi lam yata'addab min sigharihi. Cerita tentang tanaman yang tidak ditelateni tadi itu sama halnya dengan seorang anak atau anak yang tidak dididik sejak kecil. La yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Jika sejak kecil tidak dididik dengan baik, diarahkan, dibimbing, dinasehati supaya berada pada jalan yang lurus, maka la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Mu'alif menyebut la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, tidak mungkin dapat meluruskannya, mendidik anak itu menjadi bagus ketika dia sudah tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diceritakan oleh mu'alif di sini mengingatkan kita kepada sebuah mahfuzat, at-ta'allumu fis-sughari kan naqsi al-hajari.
wa ta'allumu fil kibari kan naqsi al-ma'i. Jadi belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Beda halnya dengan belajar ketika sudah besar atau sudah tua, itu bagai mengukir di atas air. Mengukir di atas batu dengan mengukir di atas air tentu lebih mudah mengukir di atas batu. Oleh sebab itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini marilah kita ambil hikmahnya dengan melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya menjadi tanaman yang tidak bengkok ketika besarnya, ketika tuanya. Maka sejak kecil kita tanamkan pendidikan karakter yang baik, yang sejalan dengan nilai-nilai yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diwahyukan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti outputnya pada saat kita besar, kita tua, kita dewasa, anak-anak kita dewasa, tidak sebengkok tanaman yang dikemukakan oleh mu'alif di dalam kitab Al-Akhlaq lil Badin ini pada bagian cerita Ahmad ketika berjalan-jalan di suatu kebun dengan ayahnya. Demikian pemirsa apa yang dapat kita sampaikan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.